Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-33, ayat 10 sampai dengan 22. Tetapi ia mendapat alasan melawan aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya, dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu melebihi manusia. Mengapa engkau menuntut dia, bahwa dia tidak menjawab semua perkataan orang? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, sewaktu orang tidur nyenyak, berbaring di atas tempat tidur. Pada waktu itulah ia membuka telinga manusia dan menggentarkan mereka dengan teguran-teguran untuk memalingkan manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang untuk menahan nyawanya dari liang kubur dan hidupnya dari maut oleh lembing. Ia ditegur dengan penderitaan di tempat tidurnya dan benturan tulang-tulangnya terus-menerus. Perutnya muak dengan makanan, nafsunya hilang untuk makanan yang lezat. Dagingnya susut sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Nyawanya pun mendekati liang kubur dan hidupnya menghampiri mereka yang membawa maut. Sahabat Alkitab, satu hal yang dapat kita pelajari dalam dunia ini adalah hidup bersama dengan Tuhan, bukan berarti kehidupan yang tanpa tantangan serta masalah. Iman kepada Tuhan adalah sebuah keyakinan bahwa dalam segala situasi Tuhan senantiasa menyertai, baik itu dalam suka maupun duka, bahkan dalam penderitaan yang membebani sekalipun. Setidaknya satu hal inilah yang dapat kita petik dari pendapat Elihu pada teks yang kita baca. Elihu menuduh Ayub seolah-olah telah melampaui batas. Ia juga menyampaikan bahwa keheningan Allah bukanlah bukti ketidakpeduliannya. Justru, menurut Elihu, Allah berulang kali berbicara melalui mimpi, melalui rasa gelisah dalam tidur, bahkan lewat penderitaan fisik. Dalam pandangan Elihu, Tuhan mengungkapkan maksudnya dengan cara yang tidak selalu bisa langsung dimengerti, tetapi tidak pernah tanpa tujuan. Ia menggambarkan betapa Allah bisa menegur manusia secara halus dalam tidur, lewat mimpi dan penglihatan malam. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari liang kubur. Dalam kebudayaan kuno, liang kubur atau pit bukan sekedar lubang gelap, tetapi perlambang kematian atau Sheol, tempat sunyi yang mengerikan, jauh dari terang kehidupan. Lebih lanjut, Elihu juga menyinggung penderitaan fisik sebagai bentuk peringatan ilahi. Ketika seseorang sakit parah, kehilangan selera makan, dan tubuhnya merana, itu bisa menjadi bentuk gugatan Tuhan atas hidup manusia. Bukan untuk menghukum secara semena-mena, tetapi sebagai sarana pertobatan. Seolah tubuh itu sendiri menjadi tempat pengadilan ilahi, bukan ruang sidang di kota atau di surga. Bahkan ketika penderitaan mendekatkan seseorang kepada maut, Elihu menyeratkan bahwa itu belum akhir, karena Allah masih bisa turun tangan. Elihu memang tidak sempurna dalam menyelami kedalaman batin Ayub, dan ia pun belum sepenuhnya memahami misteri penderitaan manusia. Namun, dalam kata-katanya, kita dapat menangkap satu pesan yang penting, bahwa dalam penderitaan, Allah tidak membisu. Dia berbicara, meski dalam bahasa yang tidak selalu mudah dipahami. Sahabat Alkitab, dalam dunia yang sibuk dan bising, penderitaan bisa menjadi panggung keheningan
yang justru membuat suara Tuhan terdengar lebih jernih. Kita diajak untuk tidak sekedar bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi berani bertanya, apa yang sedang Tuhan katakan dalam semua ini? Karena dalam hidup ini, penderitaan bukan hanya realita, tapi juga ruang dialog di mana Allah datang sebagai sahabat ilahi yang memanggil kita kembali kepadanya sebelum kita jatuh terlalu dalam. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, di tengah hiruk-pikuk dunia dan beratnya penderitaan hidup, ajarlah kami untuk diam sejenak dan mendengarkan suara-Mu. Jadikanlah penderitaan kami bukan sebagai jurang yang memisahkan, tetapi sebagai ruang dialog, tempat Engkau memeluk kami, menegur kami, dan memanggil kami pulang. Dalam setiap air mata, biarlah kami merasakan kehadiran-Mu sebagai sahabat ilahi yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berserah, kami percaya, dan kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.